Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervindia Novitasari, NIM 1820 10 300 123, kelas B1 semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS komunikasi bisnis. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis juga harus melibatkan adanya pertukaran informasi secara terus-menerus. Lebih besar tekanannya kepada bisnis, yaitu untuk menentukan bagaimana cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja dengan dunia di luar. Dengan demikian, bisnis dan komunikasi dapat berjalan secara searah. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Di sini ada 6 variabel komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu variabel komunikator. Komunikator di sini sebagai pihak utama yang mendorong terjadi adanya komunikasi. Di samping itu, status dan kekuatan komunikator berpengaruh terhadap penerimaan pesan. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan respon komunikan. Kredibilitas ini biasanya dinilai melalui keahlian, dapat dipercaya, dan dinamisme, dan juga bisa bersifat individual. Yang kedua, ada variabel pesan atau informasi. Dalam komunikasi, pasti ada pesan yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan, baik itu perusahaan kepada perusahaan lain, atau perusahaan kepada konsumen, atau perorangan kepada perusahaan atau dan lain-lainnya. Di sini pesan itu terdiri dari dua, yaitu pesan komunikasi verbal dan juga pesan komunikasi nonverbal. Yang ketiga yaitu variabel komunikan. Di sini komunikan akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Komunikator juga akan memperhatikan dan memperhitungkan kepada siapa komunikannya. Yang keempat, variabel konteks, di mana konteks komunikasi yang alamiah itu suasananya tidak kita ciptakan. Jadi suasana keseharian yang wajar, contohnya ketika berada di ruangan kantor atau saat perbincangan di ruang rapat. Sedangkan konteks yang diciptakan merupakan suasana yang sengaja kita buat, contohnya seperti rapat di tempat wisata, terus coffee morning, permainan golf gitu. Yang kelima yaitu variabel saluran. Pada komunikasi ini dibutuhkan suatu media saluran atau sarana untuk menghubungkan komunikator dengan massa atau banyak orang. Biasanya media ini dikenal dengan media massa. Namun bisa juga menggunakan melalui telepon. Pada saat ini, kita telah dimudahkan dengan adanya jaringan internet yang mengintegrasikan pesan secara audio, visual, dan interaktif. Yang keenam yaitu variabel efek. Efek ini bisa berupa dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, baik perubahan dari sikap maupun perilaku orang tersebut. Intinya komunikasi ini terdapat sesuatu yang diharapkan oleh pihak komunikan setelah terjadi komunikasi tersebut. Biasanya apa yang diharapkan ini mengacu pada tujuan organisasi tersebut. Jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Cara komunikasi yang dilakukan dalam komunikasi internal dapat berupa komunikasi lisan, tulisan, audio, visual, atau gabungan dari ketiganya. Sedangkan komunikasi yang terbaik adalah komunikasi dua arah, sehingga pelaku komunikasi bisnis harus berani untuk membuka saluran komunikasi formal maupun informal. Hal tersebut mengingat adanya kelemahan komunikasi internal dalam komunikasi bisnis, yaitu pesan biasanya itu didominasi oleh pihak manajemen atau komunikasi berjenjang, sehingga akibatnya pesan komunikasi tersebut terjadi
pengurangan atau penyimpangan. Soal nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Yang saya ketahui tentang persuasif yaitu suatu komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap maupun perilaku seseorang tersebut sehingga ia bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh sang pengajak, atau lebih singkatnya, komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens, baik pendengar maupun pembaca, merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasi dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Soal kelima, yaitu lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Lobby adalah kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaan atau koreksi, melainkan melalui persuasi. Kegiatan lobby yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan umumnya memperkerjakan para lobby profesional atau juga memperkerjakan mantan pejabat pemerintahan. Fungsi lobby untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan. Ada 3 macam lobby, yaitu yang pertama, lobby tradisional menggunakan lobby untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya pada saat pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, para calon itu melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat ini tahu apa kehidupan sosial para calon tersebut dan sekiranya dapat memilih para calon tersebut dalam pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur nantinya. Dan yang kedua ada lobby akar rumput atau grassroots lobbying, yaitu dengan cara menggunakan masyarakat mempengaruhi pengambil keputusan. Contohnya ada pemilu. Nah, pada saat pemilu itu masyarakat melakukan pemilihan sendiri atas calon yang sudah tercantum namanya pada kertas pemilu. Dan yang ketiga ada lobby political action committee, yakni komit yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya itu dapat duduk di parlemen atau pemerintahan.